Kisah ini berasal dari sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa, sebuah tempat yang masih memegang erat tradisi dan kepercayaan pada hal-hal yang tak kasat mata. Mereka menyebutnya kisah gamelan sunyi. Di desa itu ada sebuah pendopo tua yang tak lagi terpakai. Pendopo itu menyimpan satu set gamelan pusaka yang konon usianya sudah ratusan tahun. Tak ada yang berani menyentuhnya, apalagi memainkannya. Para tetua bilang, gamelan itu bukan untuk dimainkan oleh sembarang orang. Ia hanya berbunyi di malam-malam tertentu, tanpa ada seorang pun yang menabuhnya. Adalah Bima, seorang pemuda dari kota yang baru pindah ke desa itu untuk mengabdi sebagai guru. Ia seorang yang logis dan tidak percaya pada takhayul. Mendengar cerita tentang gamelan gaib itu, ia hanya tersenyum meremehkan. Baginya, itu hanyalah cara orang-orang desa untuk menjaga kelestarian barang antik. Suatu malam Jumat Kliwon, angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Bulan tertutup awan kelabu, membuat suasana desa menjadi gelap gulita. Bima sedang memeriksa pekerjaan murid-muridnya di rumah dinasnya yang tak jauh dari pendopo tua itu. Sekitar tengah malam, sayup-sayup ia mendengar alunan musik. Suara saron, bonang, dan gong berpadu dalam sebuah melodi yang aneh. Melodi itu indah, namun terasa begitu janggal dan menyayat hati. Bulu kuduk Bima seketika berdiri. Ia membuka jendela, mencoba mencari sumber suara. Suara itu jelas datang dari arah pendopo tua. Awalnya ia berpikir mungkin ada warga yang nekat berlatih di sana. Namun, siapa yang akan berlatih gamelan di tengah malam buta seperti ini? Didorong oleh rasa penasaran yang mengalahkan rasa takutnya, Bima mengambil senter dan memberanikan diri melangkah keluar. Udara terasa berat dan menyesakkan. Setiap langkahnya menuju pendopo diiringi oleh alunan gamelan yang semakin jelas dan keras. Anehnya, selain suara gamelan itu, malam terasa sunyi senyap. Tak ada suara jangkrik, tak ada lolongan anjing. Hanya ada melodi itu dan detak jantungnya sendiri yang berpacu kencang. Pintu pendopo yang terbuat dari kayu jati tua itu sedikit terbuka, seolah mengundangnya masuk. Dengan tangan gemetar, Bima mendorongnya. Debu tebal yang menyelimuti lantai dan sarang laba-laba di setiap sudut. Dan di tengah ruangan, di bawah seberkas cahaya bulan yang entah bagaimana berhasil menembus celah atap, berdirilah set gamelan pusaka itu. Megah namun diselimuti aura yang mencekam. Seketika alunan musik itu berhenti. Hening. Sunyi yang tiba-tiba ini terasa lebih menakutkan daripada musik tadi. Bima menyorotkan senternya ke seluruh instrumen gamelan. Tak ada siapa-siapa. Debu di atas gamelan itu pun tampak tebal dan tak tersentuh. Mustahil ada yang baru saja memainkannya. Hanya suara angin gumamnya pada diri sendiri